Jangan pernah menginap di villa ini, karena villa ini terkenal sangat angker, dan dihuni para makhluk halus. Ajak kalian menjelajahi beberapa villa yang terkenal sangat angker dan memiliki cerita mistis di dalamnya, yang bakal membuat kalian merinding. Villa merupakan sebuah bangunan yang berbentuk rumah mewah, yang dibangun untuk disewakan sebagai tempat penginapan. Berbeda dengan hotel, di mana kalian bisa menyewa hanya satu kamar saja. Tapi untuk villa, kalian harus menyewa keseluruhan rumah atau bangunan tersebut. Biasanya, villa dibangun di lokasi wisata, seperti pantai atau di pegunungan. Namun bagaimana jadinya, jika bangunan villa yang kalian sewa, ternyata sangat angker, serta memiliki cerita misteri yang sangat menakutkan? Yang pertama, ada Villa Kaliurang, yang berada di Yogyakarta. Terletak di kawasan wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Sebuah villa tua yang dikenal sebagai pesanggerahan sarjana wiyata taman siswa, menjadi pusat perbincangan karena cerita, urban legend, yang mengelilinginya. Bangunan putih yang telah lama terbengkalai ini, diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai tempat berkeliaran para makhluk halus. Konon, aura mistis yang kental sangat terasa begitu seseorang menginjakkan kakinya di area villa tersebut. Bangunan villa tua ini memiliki sejumlah ciri khas arsitektur tempo dulu, dengan tiang-tiang kokoh sebagai bagian dari strukturnya. Dahulu, villa ini pernah menjadi tempat peristirahatan bagi para pejabat Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, Keraton Yogyakarta mengelola bangunan ini dan menjadikannya sebagai balai pertemuan. Namun, sejak erupsi Gunung Merapi pada tahun 1994, efeknya ikut mengakibatkan kerusakan pada bangunan tersebut, dan akibatnya villa ini ditinggalkan dan akhirnya terbengkalai. Dan menurut keterangan seorang penjaga pesanggerahan, keberadaan penampakan ataupun suara-suara aneh di villa ini merupakan sudah menjadi hal yang biasa, bahkan penampakan itu sudah ada sejak villa ini baru dibangun dahulu. Yang kedua, ada Villa Isola, yang berada di kota Bandung. Di dalam kompleks kampus Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, Bandung, terdapat bangunan cagar budaya yang sangat ikonik. Namanya Gedung Isola atau dikenal juga dengan Villa Isola. Gedung itu dibangun oleh Dominic Willem Beretti, seorang pengusaha majalah koran dan menunjuk Wolf Schoemaker sebagai arsitek, untuk membangun villa itu pada Oktober 1933. Konon, sang pengusaha koran ini harus berakhir tragis. Beretti konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat, dan kemudian, Villa Isola diakuisisi oleh Saiful Homan, dan beberapa waktu kemudian, bangunan ini dijadikan gedung UPI dan digunakan sebagai kantor rektorat. Terletak di kawasan Lembang yang sejuk dan asri, villa ini ternyata juga menyimpan banyak cerita seram. Konon, di sini sering terlihat penampakan sosok wanita Belanda pada saat malam hari. Dan banyak pengunjung yang juga mengaku sering mendengar suara langkah kaki tanpa sosok yang terlihat. Yang kedua, ada Villa Isola, yang berada di kota Bandung. Di dalam kompleks kampus Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, Bandung, terdapat bangunan cagar budaya yang sangat ikonik. Namanya Gedung Isola atau dikenal juga dengan Villa Isola. Gedung itu dibangun oleh Dominic Willem Beretti, seorang pengusaha majalah koran dan menunjuk Wolf Schoemaker sebagai arsitek, untuk membangun villa itu pada Oktober 1933. Konon, sang pengusaha koran ini harus berakhir tragis. Beretti konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat, dan kemudian, Villa Isola diakuisisi oleh Saiful Homan, dan beberapa waktu kemudian, bangunan ini dijadikan gedung UPI dan digunakan sebagai kantor rektorat. Terletak di kawasan Lembang yang sejuk dan asri, villa ini ternyata juga menyimpan banyak cerita seram. Konon, di sini sering terlihat penampakan sosok wanita Belanda pada saat malam hari.
Dan banyak pengunjung yang juga mengaku sering mendengar suara langkah kaki tanpa sosok yang terlihat. Yang ketiga, ada Villa Soekarno, yang berada di puncak Bogor. Presiden pertama Indonesia Bung Karno, memang meninggalkan berbagai bangunan yang tersebar di berbagai kota. Salah satunya adalah sebuah villa yang terletak di perbukitan di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Villa ini menjadi tempat petilasan Presiden Soekarno. Sekitar tahun 1960, Villa Soekarno pernah menjadi villa mewah yang bernama Riung Gunung Coffee House. Bangunan villa tersebut berbentuk bangunan mewah dengan gaya arsitektur khas zaman kolonial Belanda. Namun sayang, sekarang kondisi villa mewah itu sudah lama terbengkalai akibat tidak mendapat perawatan dari pemiliknya. Banyak orang yang mengaitkan bangunan tua itu dengan hal-hal yang berbau mistis, khususnya di tangga Riung Gunung, yang menjadi akses masuk menuju villa mewah ini. Tangga tua itu terlihat kokoh meski tampilan seluruh tangganya sudah dipenuhi lumut, licin, dan lembab. Menurut pengakuan warga sekitar, aura mistis kian terasa saat hendak menaiki anak tangga hingga paling atas. Biasanya bulu kuduk akan langsung merinding, karena hawa dingin yang aneh. Bahkan, banyak orang yang percaya bahwa villa itu kini dihuni banyak makhluk gaib. Sebab, menurut keterangan warga setempat, mereka sering melihat seperti ada aktivitas dan interaksi manusia dari dalam villa itu, padahal villa itu sudah lama terbengkalai. Dan konon, di dalam area villa itu, juga terdapat sebuah ruangan khusus yang tidak boleh ditempati oleh siapapun, kecuali Presiden Soekarno itu sendiri. Yang keempat, ada Villa Soeharto, yang berada di Bogor. Setelah tadi ada Villa Soekarno yang dikenal angker, kali ini juga ada villa angker milik Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Presiden kedua Indonesia setelah Presiden Soekarno ini, dikenal sebagai penguasa Orde Baru yang memiliki banyak aset. Di antaranya adalah properti. Namun sayangnya, banyak juga aset mendiang Soeharto yang terlihat dalam kondisi terbengkalai. Dan salah satunya adalah villa mewah yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Villa dengan bangunan megah itu berdiri di area Gunung Salak. Tampak villa itu dikelilingi perkebunan, dan tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Namun ternyata, villa yang disebut-sebut milik Soeharto itu, kini kondisinya tampak tidak terurus. Bangunan itu kosong, dan banyak ditemukan coretan vandalisme di hampir tiap sudut ruangan. Dan seperti Villa Soekarno, Villa Soeharto ini juga terkenal dengan keangkerannya dan juga kemistisannya. Apalagi, menurut cerita warga setempat, di Villa Soeharto ini sering diberi sesajen oleh penjaga villa. Sebab, ada mitos yang mengatakan, bahwa di villa ini, konon katanya juga dihuni oleh 2 ekor sosok harimau putih, yang disinyalir sebagai pemilik asli dari lahan yang dijadikan villa saat ini. Dan itulah alasannya mengapa, sesajen tersebut harus selalu tersedia di bawah atau di sekitar villa ini. Yang kelima, ada villa orang Belanda, yang berada di Bogor. Villa angker selanjutnya, ada sebuah bangunan villa bercat putih peninggalan orang Belanda yang berada di wilayah kota Bogor, yang kini kerap jadi perbincangan masyarakat, lantaran disebut-sebut sebagai tempat yang sangat angker. Pada hari-hari tertentu, terdengar suara aneh dari arah villa yang sudah ditinggal pemiliknya bertahun-tahun lalu itu. Saking angkernya, ada beberapa cerita menyeramkan dari salah seorang penjaga villa tersebut, yang mengungkapkan sejumlah pengalaman yang pernah dia temui selama dipercaya merawat villa tersebut. Dia mengatakan, villa tersebut mulai muncul aura mistisnya sejak sudah tidak ditinggali pemiliknya. Padahal, sebelumnya villa itu tidak pernah ada aura angkernya sama sekali. Apalagi waktu di malam hari, ada patung-patung kuno koleksi villa ini yang konon bisa pindah-pindah tempat sendiri. Serta, dia juga mengaku sering mendengar suara tawa anak-anak di malam hari, meskipun tidak ada sosok anak yang terlihat di sekitar villa. Bahkan, ada hal yang lebih mengejutkan lagi, konon,
Dia juga sering melihat penampakan-penampakan yang menakutkan dari villa angker tersebut, mulai dari penampakan pocong yang mengambang di antara pepohonan, hingga sosok misterius berwujud genderuwo yang mengintai di dalam kegelapan. Itulah 5 villa yang konon terkenal sangat angker, dan juga penuh dengan cerita mistis. Apakah kalian pernah mendengar atau mengalami kejadian seram saat menginap di villa atau sejenisnya? Jika pernah, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar teman-teman kalian juga tahu tentang villa-villa angker ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya, yang pastinya akan lebih menarik.